Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman sahabat masjid. Pada video ini kita akan belajar cara mengubah atau setting terhadap menu di website masjid ya. Di sini ada menu dan ini bisa kita rubah. Nah, untuk mengubahnya teman-teman bisa melalui menu sesuaikan, terus kemudian menu. Klik di sini, lokasi, sunting menu. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur urutan menu. Namun begitu, saya lebih suka, mengatur menu ini dari halaman admin, dari dashboard, karena lebih mudah. Oke, kalau di sini secara visual. Oke, ini kita abaikan dulu. Kita balik ke halaman dashboard. Di sini ada tampilan dan menu. Oke, jadi teman-teman, untuk menu ini bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya di sini ada menu takmir masjid. Itu adalah menggunakan tautan sesuai atau custom URL ya. Jadi menggunakan garis miring takmir seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut ke menu, kita bahas mengenai custom post ya. Custom post. Oke. Jadi di sistem WordPress itu ada yang namanya post, ada yang juga namanya page. Nah, untuk post ini URL-nya menggunakan default atau garis miring bikin aja, dan tentunya ini kalau di WP Masjid postnya ini halaman arsipnya di homepage. Kita bisa lihat di sini teman-teman, di bagian bawah ini adalah post. Jadi sebenarnya halaman postnya ada di bagian paling bawah. Nanti kita bisa lakukan modifikasi, memberikan halaman khusus untuk post ini. Dan post ini biasa kita pakai untuk memuat berita-berita atau informasi. Jadi di tema WP Masjid ini sudah disediakan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya untuk tausiah pakai custom post sendiri. Terus kemudian agenda, pengumuman. Nah, ini semuanya pakai custom post sendiri. Nah, custom post ini mempunyai halaman atau slide yang berbeda-beda. Misalnya slide gambar itu garis miring slide, takmir, event, dan ini ada contohnya. Contoh-contohnya. Nah, halaman arsip dan umumnya yang dipakai untuk di halaman di menu itu adalah di halaman arsipnya ini yang kita posting. Oke, kita contohkan misalnya di takmir itu, misalnya di takmir masjid. Nah, di sini garis miring takmir. Kemudian agenda garis miring event. Jadi sebenarnya tidak ada halaman khusus yang ini, jadi memang ini dibuat ya. Nah, di sini cuman seperti ini saja halamannya. Tetapi kita buat custom tautan tersesuai ya, atau custom URL. Seperti ini. Nah, misalnya di sini apa yang belum ada, inventaris, perpustakaan, rekening infak video, pengumuman sosial, kita lihat galeri gambar ini ya, galeri belum ada teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau menambahkan galeri, itu teman-teman bisa nambahkan slash. Nah, tautan tersesuainya tadi galeri ya, galeri. Sorry, ini tulisannya galeri seperti ini. Oke, L-nya 1. Galeri. Oke, seperti ini ya, galeri. Jadi kita bikin di menu ini
galeri kegiatan. Oke, tambahkan ke menu. Nanti muncul di bagian bawah, terus kemudian kita naikkan ke bagian atas. Oke. Oke, sini ya. Di video, galeri kegiatan, simpan menu. Oke, kita lihat di halaman depannya. Ini sudah muncul galeri kegiatan. Oke. Nah, tinggal nanti teman-teman isi ya. Isi bagian ini dengan galeri. Terus kalau misalnya kita menginginkan menu ini di bawah menu yang lainnya. Misalnya contoh saya buat halaman khusus tentang about atau masjid misalnya sini. Saya tambahkan baru, di halaman baru saya klik kanan, open in new tab. Kemudian misalnya saja Oke. Seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Nah, saya mau tampilkan di sini setelah beranda. Oke, caranya misalnya saya pakai tautan tersesuai dulu. Saya pakai pagar ya. Pagar ini untuk membuat menu yang tidak ngeling kemana, hanya untuk supaya bisa nanti kita coba. Nah, tentang oke. Nah, kita geser tentang ini di sini. Nah, tentang terus kemudian takmir masjidnya kita di halaman bawahnya, di menu bawahnya. Sub ya, jadi sub menunya. Terus kemudian ada klik taman, kita lihat di sini. Di sini belum muncul. Nah, di sini ada sejarah Musola Al-Jihad. Nah, kita masukkan tambah menu. Oke. Kita refresh. Oke, di sini ada menu tentang ya. Di tentang, ketika diklik dia tidak kemana-mana. Jadi dia hanya pakai tanda pagar itu. Terus kemudian kita klik takmir. Kemudian kita klik sejarah. Nah, seperti ini. Misalnya kita mau menambahkan menu lainnya itu di kontak ya kan. Nah, perlu diperhatikan bahwa teman-teman di sini itu ada batasan ya. Batasan panjang menunya cuma sampai segini saja. Jadi kalau misalnya ada yang penting atau yang perlu dimasukkan tentunya itu bisanya cuma di sub menu seperti ini. Nah, oke, misalnya saya mau memasukkan halaman kontak ya. Halaman kontak. Misalnya saya bikin halaman kontak baru laman dan kontak. Saya sudah nulis tadi di sini. Oke. Jadwal. Oke, sudah ini. Kemudian dari menu kita cek, refresh. Ini ada kontak. Nah, kita mau tambahkan ke menu. Oke, kita simpan menu. Kita lihat apakah muat di sini. Oke, masih muat ya. Oke, jadi teman-teman bisa tambahkan di sini. Terus kemudian menu infak ya, menu infak.
Nah, ini yang perlu diperhatikan buat teman-teman. Selain yang tampil di sini, teman-teman bisa melihat apa namanya, yang bisa dimasukkan ke dalam menu itu di sini ada klik opsi layar. Nah, di sini bisa dilihat slide, kita nggak pakai slide, misalnya agenda, pengumuman, tausiah. Oke, kita lihat ya. Nah, ini yang muncul adalah masing-masing pos. Nah, tapi kita nggak pakai ini di dalam menu ya, teman-teman. Agenda, pengumuman, tausiah. Yang kita pakai biasanya di laporan infak, terus kemudian ini kategori tausiah juga bisa dipakai kalau misalnya tausiahnya ada bermacam-macam kategori, kita bisa bikin di bawahnya. Misalnya di sini kategori tausiah, ada muamalah, jadi nanti bisa ditambahkan di bawah, misalnya gini, nah muamalah seperti ini ya. Jadi kalau ada beberapa kategori tausiah bisa ditambahkan subkategorinya di bawah menu tausiah ini. Terus teman-teman bisa ini laporan infak ya. Laporan infak ini bukan sebentar. Nah, ini laporan tahun, laporan bulan, kategori kali ini. Oke. Ya, di sini teman-teman bisa memposting berdasarkan bulan. Jadi kalau misalnya di sini menu infak ya, di sini sudah saya masukkan ini bulan Februari, bulan Maret ya, bisa ditambahkan dari menunya. Biasanya di teman-teman bisa posting di 3 bulan terakhir ya kan. Terus kemudian sisanya dimasukkan laporan tahun ya, tahun 2003. Nah, seperti ini. Tahun 2023. Bisa submenunya lagi seperti ini. Kita lihat. Ini infak tahun 2003, Februari, Maret. Kalau tahun, kita klik. Sebentar, ini tahun. Bentuknya seperti ini. Ini per tahun ya. Ini menunya nggak bisa dibuka. Nah, seperti ini. Nanti saya cek untuk mungkin ada bug di sini ya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan ini versi yang terbaru yang saya buat video ini. Jadi sudah ada laporan per bulannya. Jadi per bulan itu sudah ada saldonya selisih, jadi total dana dan saldonya. Ini sudah apa namanya? Sudah sangat bagus sekali. Untuk di tahun juga sama. Sini selisih dana totalnya. Oke, demikian teman-teman, ini sangat mudah sekali. Teman-teman juga bisa menambahkan link untuk ke halaman yang lainnya, yang seperti yang saya lakukan di mosque.id misalnya. Ini adalah link murojaah.com atau bisa azan. Nah, saya kasih contoh, copy link address. Saya tambahkan di sini menu linknya. Ini masuk tautan tersesuai. Nah, di sini saya kopikan di sini. Belajar azan. Oke. Nah, supaya ini ketika diklik itu ke opennya di tab baru, teman-teman tambahkan di sini target taut. Oke, di sini ya, target taut. Terus kemudian
Sebentar. Sebentar saya lihat. Oke, nah di sini. Ini terlalu banyak. Nah ini, buka di tab baru. Nah, belajar azan di tab baru. Saya masukkan di sini. Oke. Kemudian kita refresh. Nah, di sini bisa lihat ada link belajar azan. Ketika dibuka, dia akan buka di tab yang baru. Oke. Demikian video ini mudah-mudahan bermanfaat untuk pengaturan menu. Ada tadi yang informasi mengenai ini saya sampaikan di deskripsi ya. Jadi mengenai informasi custom post dari WP Masjid. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.